Semua manusia pasti menginginkan kematian yang husnul khatimah dengan akhir hayatnya kelak akan dimasukkan ke surga. Namun, untuk masuk ke surga tentu tidak mudah. Ada banyak tantangan keimanan yang perlu kita hadapi. Kita bisa belajar dari kisah para sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin oleh Allah masuk ke surga. Mereka telah mengalami berbagai ujian keimanan dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai antar sesama. Maukah kalian aku tunjukkan suatu perbuatan, jika kalian melakukannya, maka kalian akan saling mencintai, yaitu tebarkan salam di antara kalian." Hadis riwayat Imam Muslim. Berikut para sahabat Nabi yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke surga beserta kisah singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah pertama sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merupakan bagian dari as-sabiqunal awwalun, yakni orang-orang pertama yang masuk Islam. Sahabat yang selalu mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah menyiarkan agama Islam. Abu Bakar terkenal sebagai pribadi yang lembut dalam bertutur kata, penyabar juga dermawan yang membebaskan 70 budak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar yang memiliki arti berkata benar. Abu Bakar juga menemani perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah hingga Madinah. Walau mengalami ancaman bahaya dibunuh oleh kaum kafir Quraisy, Abu Bakar tetap setia mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit, Abu Bakar yang ditunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menggantikannya sebagai imam sholat. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, banyak para sahabat yang tidak percaya atas kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun hanya Abu Bakar satu-satunya yang mengingatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga seorang manusia, sama halnya seperti mereka. Abu Bakar melanjutkan kepemimpinan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai khalifah umat Muslim. Saat menjadi seorang khalifah, Abu Bakar tetap berada di jalan yang lurus, gigih untuk melindungi Islam, juga memerangi kaum yang murtad. Yang kedua, Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pemberani. Sahabat Nabi berikutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Peran Umar untuk Islam sangatlah besar dalam hidupnya. Pada awal kali Islam hadir di Mekah, Umar sempat berniat untuk membunuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah mendengar saudarinya membacakan ayat Allah, Umar yang cerdas dan rasional dapat menilai bahwa kalimat yang dibacakan oleh saudarinya bukanlah ciptaan manusia. Umar bin Khattab pun menghampiri Rasulullah untuk memeluk agama Islam secara sadar. Setelah memeluk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan tidak segan mengangkat pedang untuk membela kebenaran ajaran Islam. Umar juga menjadi orang yang paling berani memberikan gagasan dan kritik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan gelar Ar-Faruq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Kepemimpinan Khalifah Umar semakin membuatnya dijamin masuk surga. Setelah Abu Bakar wafat, Umar melanjutkan posisi khalifah. Sebagai pemimpin Islam, Umar bin Khattab selalu totalitas menjalankan perannya, membuat berbagai sistem baru untuk pembangunan masyarakat Islam dan kesejahteraan rakyatnya. Bahkan ketika wabah melanda, Umar rela tidak makan dan mendahulukan rakyatnya untuk makan. Kepemimpinan Umar dapat membuat syiar Islam meluas hingga sepertiga penduduk dunia. Yang ketiga, Utsman bin Affan, pionir penyusun mushaf Al-Quran. Utsman bin Affan masuk ke dalam kategori para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Ia juga golongan as-sabiqunal awwalun atau golongan pertama orang yang masuk Islam. Beliau menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab wafat. Utsman terkenal sebagai saudagar yang sangat kaya di Makkah. Walaupun kaya, Utsman sangat dermawan, memiliki tutur kata yang baik, serta banyak membelanjakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Di masa kepemimpinan Utsman, Islam semakin mengalami kemajuan. Di antaranya, Utsman membangun Angkatan Laut Islam pertama dan memperluas daerah syiar Islam, mengumpulkan mushaf Al-Quran yang berbeda, kemudian menyusun satu mushaf yang disepakati digunakan bersama hingga saat ini. Lalu, Utsman adalah sosok yang memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Salah satunya, ia mewakafkan sumur agar masyarakat bisa minum dan menggunakan air saat kekeringan. Sumurnya bahkan masih ada sampai sekarang. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib, setia pada Nabi sejak usia masih kanak-kanak.
Orang kedua yang memeluk agama Islam setelah Siti Khadijah merupakan Ali bin Abi Thalib. Allah menjadikan Ali bin Abi Thalib masuk ke dalam golongan sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, sebab Ali telah mempelajari Islam dari usianya yang terbilang masih anak-anak. Beliau belajar langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesetiaannya terhadap Islam tidak perlu diragukan lagi. Ali bin Abi Thalib tidak pernah sekalipun absen dari perang-perang yang berlangsung untuk membela Islam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, Ali menyamar menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tidur di atas tempat tidurnya, sehingga kaum kafir Quraisy menyangka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih berada di dalam rumahnya. Ketika kaum kafir Quraisy hendak menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata mereka menemukan Ali bin Abi Thalib yang berada di atas tempat tidur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka pun sia-sia karena telah menunggu semalaman untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka meninggalkan Ali bin Abi Thalib. 3 hari kemudian Ali bin Abi Thalib menyusul pergi hijrah ke Madinah seorang diri, bersembunyi pada siang hari dan melanjutkan perjalanan pada malam hari. Setelah Utsman meninggal, terjadi kekosongan kepemimpinan Islam dalam beberapa waktu. Kemudian Ali bin Abi Thalib diusulkan menjadi khalifah selanjutnya. Semasa kepemimpinannya mengalami banyak tantangan sebab banyak sekali pemberontakan dari kelompok yang terpecah dengan pemikiran masing-masing. Ali bin Abi Thalib merupakan orang kafir dalam Khulafaur Rasyidin. Yang kelima, Talhah bin Ubaidillah, pelindung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang gemar berwakaf. Nama Talhah bin Ubaidillah tidak seterkenal nama Abu Bakar ataupun Umar bin Khattab. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut Talhah setelah Ali sebagai sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Setelah Islam hadir di Makkah, Talhah tidak ragu untuk menerima ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia langsung ikut bergabung dengan Islam. Selama syiar dakwah Islam dijalankan, Talhah ikut berjuang dalam peperangan dan menjalankan tugas yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan julukan Talhah si baik hati, Talhah si pemurah, Talhah si dermawan. Ketika Uhud, kaum muslim sempat lengah dan hampir membahayakan nyawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat kaum Quraisy hendak menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Talhah langsung melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kehilangan jari-jarinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa ingin melihat seorang syahid berjalan di muka bumi, maka hendaklah ia melihat Talhah bin Ubaidillah." Hadis riwayat Tirmizi. Yang keenam, Zubair bin Awam, hawari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zubair bin Awam merupakan sepupu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga salah satu dari orang-orang pertama yang masuk Islam atau as-sabiqunal awwalun. Beliau memeluk agama Islam sejak usia 15 tahun. Beliau sangat setia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan selalu berusaha melindungi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari bahaya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut Zubair bin Awam sebagai salah satu dari para sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Sesungguhnya setiap Nabi mempunyai penolong atau hawari, dan hawariku adalah Zubair bin Awam. Hadis riwayat Muslim. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf, sahabat rendah hati dan dermawan. Salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kedermawanan luar biasa adalah Abdurrahman bin Auf. Walaupun menjadi saudagar kaya, Abdurrahman bin Auf banyak membelanjakan hartanya untuk membantu kaum muslimin. Abdurrahman bin Auf juga merupakan bagian dari as-sabiqunal awwalun atau 10 orang pertama yang masuk Islam. Ketika mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama Abdurrahman bin Auf adalah salah seorang dari para sahabat Nabi yang masuk surga, tidak membuatnya jadi merasa angkuh melainkan khawatir. Beliau khawatir apakah layak untuk masuk surga dan merasa bukan siapa-siapa. Padahal jasa Abdurrahman bin Auf untuk pembangunan Islam sangatlah besar sehingga layak mendapat jaminan masuk surga. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas, setia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ibunya. Ketika mendengar Islam hadir di Makkah, Sa'ad langsung menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan kalimat syahadat. Sa'ad sangat mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia percaya dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang membuat Sa'ad masuk ke golongan sahabat Nabi yang dijamin masuk surga adalah kesetiaannya yang selalu mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berperang. Sa'ad sangat pandai memanah dan dia menjadi orang pertama yang melepaskan anak panah untuk membela Islam. Selain kesetiaannya terhadap Islam, Sa'ad juga sangat menyayangi ibunya.
Beliau adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Walaupun di awal kali saat masuk Islam sempat ditentang oleh ibunya, saat tetap mempertahankan agamanya dan bersikap baik kepada ibunya yang berbeda kepercayaan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid, golongan as-sabiqunal awwalun. Seseorang yang berperan membuat Umar bin Khattab masuk Islam adalah Sa'id bin Zaid beserta Fatimah binti Khattab. Sa'id merupakan adik ipar Umar bin Khattab. Sejak kecil Sa'id diajak ayahnya untuk mencari agama yang hak, agama yang benar, sebab tradisi menyembah berhala dinilai tidak benar. Namun, sebelum menemukan Islam, ayahnya telah meninggal dunia. Ketika mendengar Islam disyiarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sa'id langsung bergabung ke kelompok pelopor Islam, yakni orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Istrinya pun ikut serta menyatakan diri memeluk agama Islam. Perjuangan Sa'id dalam membela agama Islam tidak perlu diragukan lagi. Sa'id selalu ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga menjalankan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sungguh-sungguh. Nama Sa'id disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Jarrah, pembela setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Islam. Abu Ubaidah dikenal sebagai sosok yang lemah lembut namun sangat cekatan, memiliki sifat amanah dan bertanggung jawab. Ia merupakan golongan as-sabiqunal awwalun yang bersyahadat satu hari setelah Abu Bakar. Dalam perang Badar, Abu Ubaidah menyusup ke pasukan musuh tanpa rasa takut. Dia tidak pernah absen mengikuti pertempuran untuk membela Islam. Setia dalam membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam situasi apapun. Abu Ubaidah bin Jarrah pernah ikut hijrah ke Habasyah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak masyarakat Habasyah masuk ke dalam Islam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abu Ubaidah masuk ke dalam kandidat calon khalifah bersama Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Bahkan ketika Umar menjadi khalifah, sangat ingin Abu Ubaidah yang meneruskan kepemimpinan Islam. Namun nasib berkata lain, Abu Ubaidah meninggal dunia karena terjebak dalam wabah penyakit. Yang ke-11, Zaid bin Haritsah, asal mula turunnya ayat tentang anak angkat. Zaid bin Haritsah adalah sahabat Nabi yang menjadi penyebab asal-usul turunnya ayat anak angkat. Cerita bermula dari Zaid diculik saat ia diajak ibunya untuk pergi ke kampung halamannya. Lalu ia diserang dan seketika dijadikan budak oleh para penawan. Ibunya mencari keberadaan Zaid karena ingin tahu apakah anaknya telah tiada atau masih hidup. Setelah lelah karena rasa khawatir yang menumpuk, ibunya mendapatkan kabar bahagia kalau anaknya masih hidup dan tinggal di kota Makkah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau angkat Zaid sebagai anak. Mendengar kabar tersebut, sang ibu bergegas ke kota Madinah dengan membawa uang untuk menebus anaknya. Sesampainya di kediaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau meminta Zaid untuk memilih apakah tetap tinggal bersama Nabi atau ikut pulang bersama ibu. Zaid memilih untuk tinggal bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun mengumpulkan orang sekitar untuk mengumumkan bahwa Zaid adalah anaknya dan ahli warisnya. Akan tetapi dari peristiwa ini turun ayat Allah surat Al-Ahzab ayat 5 yang berisi tentang anak angkat harus tetap dipanggil dengan nama ayah kandung mereka, bukan ayah angkat. Panggillah mereka atau anak-anak angkat itu dengan memakai nama bapak-bapak kandung mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Al-Ahzab ayat 5. Lalu Zaid bin Haritsah menjadi satu-satunya sahabat Nabi Muhammad SAW yang namanya diabadikan dalam Al-Quran. Sekian dari saya kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan menceritakan berbagai kisah-kisah lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.